Selamat petang pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Lian Asmara kembali menjumpai Anda, tentunya melalui saluran kebanggaan kita Televisi Republik Indonesia, Nusa Tenggara Timur. Apa kabar? Kabar Anda, dan tentunya kita harap sekali selalu sehat selalu. Dan pemirsa, di acara Dialog Publik kali ini kami mengangkat tema yang menggugah kebangsaan kita dan juga kewarganegaraan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah pemirsa, tema kita kali ini tentang bahasa pemersatu bangsa yang kita kaitkan dengan Sumpah Pemuda yang sebentar lagi akan kita songsong esok hari pada 28 Oktober 2020, tepatnya 92 tahun sudah. Dan pemirsa, kita tahu bersama bahwa Indonesia memiliki keberagaman bahasa ibu sekitar 718 bahasa ibu, dan kita juga memiliki keberagaman suku yang luar biasa banyaknya, yaitu 1340 suku di Indonesia. Kali ini pemirsa, dalam Dialog Publik kami sudah menghadirkan dua orang narasumber yang luar biasa sekali. Tepat di sebelah kiri saya adalah Bapak Profesor Dr. Simon Sabonola. Beliau adalah pakar linguistik Universitas Cendana Kupang. Selamat petang Bapak. Selamat petang, Mbak Dian. Kabar baik. Kabar baik selalu. Baik, tepat di sebelah Profesor Simon, kita akan sapa. Selamat petang, Selamat Bapak petang Dr. juga. Alex Jawa. Selamat petang. Selamat petang. Beliau selaku ahli linguistik dari Universitas Cendana Kupang. Baik Bapak, kita mulai perbincangan kita yang luar biasa sekali ini. Tema kita adalah bahasa pemersatu bangsa yang kita kaitkan dengan Sumpah Pemuda yang sebentar lagi akan kita songsong bersama-sama Pak ya. Nah ini Pak, kita kaitkan dengan tema bahasa pemersatu bangsa, kita kaitkan dengan semangat para pemuda kala itu. Kalau kita ingat pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928, bahwa seluruh para pemuda dari pelosok Nusantara datang bersatu waktu itu di Batavia atau sekarang dikenal dengan Jakarta ya Pak ya. Mereka bersama-sama mengikrarkan dari latar belakang background sosial, bahasa ya yang beragam sekali. Mereka berhasil bisa mengikrarkan yang namanya Sumpah Pemuda. Nah, Pak Profesor, kita tahu bersama bahwa bahasa Indonesia ini juga berhasil dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini kita ingin merefleksi kembali Pak ya, menggugah kembali semangat kita. Sampai kapanpun kita tetap menjadi pemuda dari negara yang kita cintai ini. Nah Pak Simon Sabonola, untuk bisa merefleksi kembali, melihat kembali suasana pada waktu itu, mungkin bisa Bapak sampaikan yang bercerita kepada kita semua di kesempatan kali ini. Silakan Bapak. Ya baik Mbak Dian, selamat petang untuk para pemirsa di seluruh Nusa Tenggara Timur. Besok itu kita merayakan Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 ya. Jadi suatu usia yang bukan pendek ya, usia panjang, dan kalau kita ukur dari ukuran umur manusia, maka Sumpah Pemuda itu sudah kakek-kakek dan nenek-nenek ya. Nah, yang disebut bersatu itu ada parameternya ya. Orang mau bersatu itu ada sesuatu yang harus dia korbankan. Ya. Dia harus melepaskan kepentingan pribadi, kepentingan individu, kepentingan kelompok untuk mau bersatu. Ya. Dan itulah ciri keberagaman kita sampai saat ini masih ada. Masih tetap kita pertahankan. Amin. Ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi landasan yang sangat fundamental dan unik sesungguhnya ya. Dan oleh karena itu maka kita generasi yang sekarang ini semestinya merefleksi ke belakang ya, untuk melihat ke depan ya, bahwa globalisasi dan terpaan-terpaan modernisasi dan gaya hidup dan macam-macam yang sekarang ini sedang menghantui generasi muda kita, ini perlu kita antisipasi ya. Dengan apa? Dengan membangun karakter keindonesiaan yang latar belakangnya itu kebinekaan. Kebinekaan kita itu sudah mau dibilang harga mati ya. Dan kalau kebinekaan kita itu kita ingkari ya, maka sebenarnya kita mengingkari keindonesiaan kita. Karena Indonesia ini prinsipnya dibangun ya, sebagai negara bangsa ya, nation state ya. Kalau negara bangsa itu kumpulan dari bangsa-bangsa kecil membangun sebuah bangsa besar. Dan itu sebuah prestasi yang
menurut waktu itu spektakuler, ya. Dan sampai sekarang kita merasakan bahwa sesuatu yang luar biasa. Kalau kita berpikir dalam konteks normal itu orang akan mengatakan agak aneh, ya. Tapi justru itulah yang bisa dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita. Generasi muda pada saat itu mereka meninggalkan keegoan mereka, ya. Mereka tidak peduli bahwa mereka itu berbahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, dari geografi, dari tanah-tanah di pulau-pulau yang berbeda. Mereka tidak peduli itu. Mereka ingin membangun sebuah kebersamaan. Ya. Dan tugas kita sekarang ialah ya, melanggengkan ini kebersamaan. Ya. Maka tidak salah kalau Sumpah Pemuda ini bertema bersatu, ya, untuk bisa membangun Indonesia. Ya. Sekarang kita lagi COVID, ya. Kalau kita kaitkan lagi dengan salah satu isi Sumpah Pemuda, ya, kita menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lah, bahasa Indonesia sekarang, ya, untuk tema tahun ini lebih menarik lagi. Ya, Pak. Berbahasa untuk Indonesia sehat. Berbahasa untuk Indonesia ya, sehat. Menarik. Nanti kita akan gali lagi lebih dalam, Pak, ya, berbahasa Indonesia sehat. Ya, nah, berbahasa untuk Indonesia sehat. Okay. Luar biasa. Luar biasa, ya. Nah, jadi kalau berbahasa untuk Indonesia sehat berarti berbahasa baik bahasa daerah, bahasa Indonesia maupun bahasa asing, berbahasa yang orientasinya sekarang ini, ya, tidak menyebarkan hoax, ya, tidak etikanya, etika berbahasa untuk membuat orang taat pada standar COVID, ya. Dengan berbahasa kita menguasai bahasa yang baik, otomatis itu merupakan jati diri kita. Iya, dan itu ciri keindonesiaan kita. Benar. Sebenarnya kita bangsa yang santun, bangsa ketimuran yang memegang prinsip-prinsip budi pekerti, ya, dijunjung tinggi. Ya, tapi ya sekarang kita lihat ada pengikisan-pengikisan, ya. Itu wajar karena hidup itu kan dinamis, ya. Nah, tapi bagaimana kita meyakinkan anak-anak muda kita sekarang, sebenarnya mereka bisa percaya diri, bisa melakukan semua itu, ya. Sekarang tinggal bagaimana cara kita memberikan ruang bagi mereka, ya. Kita ini kan pada waktu Sumpah Pemuda masih bayi, belum lahir juga. Benar, tapi sekarang sudah opa-opa. Kita harus memberikan lagi kepada generasi berikut, ya, beri ruang kepada mereka. Beri ruang, berikan kepercayaan, ya, dan beri ruang. Ya, kita kalau sudah uban, sudah botak, ya cukup sudah beri ruang kepada generasi muda. Tetap dikawal. Sekarang kan banyak generasi muda merasa tidak diberikan ruang. Seperti itu. Iya, seperti itu. Makanya ada sedikit penyimpangan bahwa mereka mengatakan bahwa kami ada di sini. Ya. Berikan kepercayaan kepada kami. Jadi mereka akan berteriak, kami ada. Mengapa kita dilupakan? Kalau tidak diberi ruang, ya. Akhirnya kita melihat ada sumbatan-sumbatan komunikasi antara generasi terdahulu dengan generasi berikut. Ini kan tidak boleh terjadi. Harus turun lurus, ya, soal keindonesiaan kita. Ya, Pak, yang disampaikan oleh Pak Prof tadi ini, Pak Dokter, mungkin kita bisa sedikit tambahin aja penyimpangan-penyimpangan mungkin seperti apa yang Bapak sebagai guru besar di Universitas Cendana Kupang. Mungkin ada penyimpangan-penyimpangan, salah satu mungkin adalah mungkin seperti penyebaran hoax dan lain sebagainya, mencari jati diri, ingin diperhatikan, dan lain sebagainya. Ini, Pak, tanggapan Pak Dokter sendiri bagaimana untuk hal tersebut? Jadi begini, Bu, ya, saya sesungguhnya berita tentang Sumpah Pemuda tahun 1928, tadi Prof sudah singgung, itu peristiwa yang spektakuler. Yang luar biasa. Yang luar biasa. Karena apa? Saya pikir itu kristalisasi dari nilai-nilai yang bisa mempertemukan keragaman, yang bisa mempersatukan keragaman. Begitu banyaknya, ya, Pak? Ya, sebab begitu banyak pemuda dari yang Sumatera, yang Java, yang Timor, yang Celebes, yang Ambon, itu dengan identitas kedaerahan mereka, dengan identitas kebahasaan mereka. Tapi mereka bisa berkumpul dan membuat satu keputusan yang monumental menurut saya, bahwa ada 3 hal yang sangat penting yang mereka lihat ke depan. Jadi ada pemikiran progresif, reflektif, adaptif, dan integratif yang mereka lihat bahkan 90 tahun ke depan sekarang ini.
kita sekarang bisa menikmati Indonesia merdeka tanpa konflik karena bangunan yang mereka buat pada tahun 1928 itu justru mengikat kita, ya. Iya. Jadi mereka merekatkan kita, mengikat kita dalam satu bangsa yang secara psikologis kita tidak merasa bahwa kita ini orang NTT, mereka macam ibu orang Sunda, tapi kita merasa kita ini Indonesia. Jadi satu tanah air. Kalau dulu orang Jawa mengatakan, saya pakai bahasa Jawa saja, maka andaikan seperti itu, bagaimana jadinya? Apalagi pada saat itu penutur bahasa daerah yang paling besar di Indonesia adalah orang Jawa. 41% ya, Pak. Ya. Tapi pada saat itu mereka menerima bahasa Melayu sebagai lingua franca karena sebaran bahasa Melayu itu bukan saja di Nusantara, tapi sudah menyebar sampai di seluruh Asia Tenggara. Jadi kekuatan bahasa Indonesia merekatkan, mengikat perbedaan bangsa Indonesia itu menjadi satu bahasa. Ini saya catat. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menjunjung artinya bahasa Indonesia itu diletakkan di atas kepala. Sebagai mahkota lah. Kalau saya boleh katakan sebagai mahkota. Ya. Jadi kalau saya bayangkan misalnya budaya atau bahasa daerah, itu mungkin sulit mempertemukan kita. Karena ya kita tahu bahwa budaya, etnik itu membatasi konteks yang ada di dalam kehidupan mereka. Tapi dengan terobosan bahasa Indonesia, maka semua sekat-sekat yang ada dalam kehidupan berbangsa bernegara menjadi hilang. Kita sekarang tidak merasa bahwa ibu dari Sunda, saya dari Timor, dari Sumba, Prof dari Adonara, tapi kita merasa kita satu Indonesia. Kemudian pertanyaan Ibu tadi tentang bagaimana penggunaan bahasa sekarang, ya. Ternyata di dalam dunia maya ini, Bu, itu ada 4 hal yang juga penting, ya. Yang pertama itu lingkungan. Ya. Jadi konteks tempat bahasa itu diproduksi. Jadi misalnya di Kupang penggunaan bahasanya seperti apa. Jadi ada lingkungan bahasa itu digunakan. Kemudian yang kedua, bagaimana bahasa itu dihasilkan. Betul. Bagaimana bahasa itu dihasilkan. Yang ketiga, bagaimana bahasa itu disebarkan. Bagaimana bahasa itu disebarkan. Dan penyebaran bahasa itu bisa kalau melalui media ini, ya, saya pikir ada satu istilah Profesor sentrifugal, ya. Dia sentrifugal itu dia menyebar sampai sejauh berita ini atau jangkauan TV ini sampai di daerah mana, maka dia akan sampai itu sentrifugal. Dan efek dampak dari bahasa yang dihasilkan itu seperti apa? Kita tahu bahwa sesungguhnya melalui media sosial seperti ini, itu kelas sosial hampir tidak dilihat lagi. Benar, Pak. Orang yang ngomong dia tidak perhatikan siapa yang diajak bicara. Bahkan dia sudah mendakwa, menghakimi orang yang ada di dalam media. Itu dampak yang mungkin sangat bagi orang yang menjadi sasaran tuturan itu. Iya. Yang penting beragam, yang penting visi dan misinya itu bisa tercapai bersama-sama, mungkin kala itu Pak ya, sampai terikrarnya Sumpah Pemuda itu. Nah Bapak tadi sudah menjabarkan satu poin, kita semua pemirsa juga ingin tahu makna yang terkandung dalam 3 butir Sumpah Pemuda. Ya mungkin Bapak bisa menjabarkan kepada kita semua bahwa itu bisa menggugah rasa
apa kebangsaan kita, kecintaan kita, dan sampai kapanpun walaupun seperti tadi yang disampaikan oleh Prof bahwa sudah opa-opa, tetap jiwa patriot itu ada dalam jiwa. Itu gimana Bapak, mungkin bisa disampaikan? Jadi Ibu, saya mencoba memahami dari segi presuposisi Prof ya, peranggapan saya tentang teks yang ada di dalam Sumpah Pemuda ini ya. Kami putra putri Indonesia mengaku. Artinya ketika dia mengatakan putra dan putri, kemudian dia mengembalikan pada pengakuan, mengaku, artinya keakuannya itu muncul dari sebagai representasi dari kami putra putri. Kami putra putri. Artinya dia mewakili kami putra putri. Betul, Pak. Secara kalau kita bilang aku di sini bukan menunjukkan keegoan dia, tapi dia mengambil alih atau merepresentasi dia dari kami putra putri Indonesia dan tanah air Indonesia. Saya rasa ketika orang Jawa, misalnya orang Jong Java ya, Jong Sumatera, kalau mereka datang dengan kesumateraan mereka, datang dengan kejawaan mereka, maka tidak mungkin akan ada tanah air Indonesia. Benar sekali. Tapi mereka melupakan kedaerahan mereka dan mengutamakan keindonesiaan mereka. Dan itulah yang saya bilang, mereka memiliki jati diri yang kuat dan mau menghilangkan di dalam diri mereka nilai-nilai separatis, nilai-nilai diskriminatif, dan yang mereka gunakan ini nilai-nilai universal. Semoga itu disingkirkan Pak ya. Ya. Jadi nilai-nilai yang bisa diterima oleh semua kalangan, unsur, semua nation tadi, semua bangsa, seperti tadi Prof ngomong, ada bangsa Jawa, ada bangsa Sumatera, itu bisa bersatu dalam keindonesiaan. Itu tanah air. Ya. Kemudian bangsa ya, tadi juga Prof sudah singgung ya, bahwa di Indonesia ini ada begitu banyak bangsa ya, kalau saya tidak salah ada 1000-an lebih bangsa. 1000, iya, ya. Pak. Tapi menjadi satu bangsa Indonesia. Apa yang mengikat bangsa Indonesia? Saya rasa kalau budaya kita, ketika kita menyelenggarakan kegiatan budaya kita, itu budaya, setiap budaya itu berbeda. Ya. Tapi dengan bahasa kita dipertemukan. Walaupun budaya kita berbeda, tapi bahasa mempertemukan budaya kita. Jadi itulah yang saya bilang ya, mereka walaupun tahun 1928 Indonesia belum merdeka, tapi mereka sudah berpikir sangat progresif dan reflektif. Bagaimana suatu saat mereka punya Indonesia itu bisa merdeka dan adaptasi, ada penyesuaian diri, penyesuaian seluruh elemen bangsa dan terintegrasi dalam satu masyarakat yang sekarang ini kita sebut sebagai bangsa Indonesia. Dan ini kekuatan yang saya rasa kalau seandainya pada waktu yang lalu tahun 1928 mereka tidak menghasilkan ikrar ini, saya tidak tahu sekarang bangsa Indonesia seperti apa. Iya. Ya. Jadi ini peletak dasar yang sangat monumental menurut saya. Iya. Nih Prof Simon, kita sudah dengarkan semuanya oleh Pak Dokter tadi. Nah ini bagaimana Pak kalau Bapak lihat sendiri bahwa seandainya tidak ada ikrar Sumpah Pemuda kala itu. Sedangkan tadi Ian sudah jabarkan dari awal bahwa kita memiliki bahasa ibu 718 bahasa Bapak. Bisa bayangkan dari begitu banyak 1.300-an suku yang ada di Indonesia. Kita kaya sekali, kita negara plural ya Bapak ya. Bapak bisa bayangkan jika Sumpah Pemuda Jawa beda, Sulawesi beda, dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak keunggulan dari Sumpah Pemuda menurut Pak Prof. Ya, kita secara sederhana dapat mengatakan bahwa kalau tidak ada Sumpah Pemuda, mustahillah lahir Indonesia. Ya, karena dari riwayatnya, ya, kalimat demi kalimat yang ada di dalam Sumpah Pemuda itu dan kemudian ya, rumusan yang sebenarnya sangat padat itu. Benar. Ya, ada idealisme mereka, sesuatu yang sebenarnya belum ada. Ya, misalnya begini, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu yang mana pada waktu itu? Ya. Bahasa Indonesia ini kan sebenarnya hasil kreolisasi dari Melayu Ambon, Melayu ini dan
asalnya kan dari Melayu Riau sesungguhnya. Melayu Riau. Ya, Melayu Riau. Ya. Tapi kemudian dari apa namanya pidgin kemudian mengkreol, lalu mereka sudah mencita-citakan bahwa nanti itu kita berbahasa Indonesia. Ya. Luar biasa. Ya. Iya. Dan itu sebenarnya ada pada semua generasi muda. Kita ini kan pernah muda, ya. Pada generasi muda itu banyak sekali gagasan-gagasan yang baru, yang bermakna, yang bermanfaat, ya, yang dia bisa berikan. Tapi sekali lagi saya tadi mengatakan bahwa kadang-kadang kita tidak memberikan ruang, ya. Bahkan sekarang generasi muda itu bukan saja terjebak, tapi sering dijebak, ya, oleh kekuatan-kekuatan tertentu sehingga membuat mereka itu terpolarisasi. Ya, ya, dia tidak bersatu. Ya. Tapi kalau semuanya bersatu, kekuatan di generasi muda kita ini luar biasa. Ya. Teknologi dan sejenisnya itu mereka kuasai dengan sangat baik. Ya. Jadi kita sebenarnya sedang kehilangan momen, ya, untuk bagaimana memberikan ruang kepada generasi muda seluas-luasnya sambil mengingatkan mereka bahwa inilah, ya, kalau Anda mau memberikan kontribusi kepada Indonesia, ini kontribusi Anda dengan karakter keindonesiaan kita seperti ini, ya. Dan sekarang di era Presiden Jokowi kan lebih banyak generasi muda diberikan ruang. Diberikan ruang, ya? betul, Pak. Diberikan betul. ruang. Benar. Dan kita menikmati bahwa dengan memberi ruang kepada generasi muda, ya, kita mendapatkan banyak hal. Tapi saya selalu mengatakan pada adik-adik, teman-teman orang-orang muda, saya selalu bilang begini, ya, kita lahir di zaman yang berbeda. Jadi kalau kita menguasai sesuatu yang berbeda, Anda sekarang hebat dengan teknologi dan sejenisnya. Ya memang karena Anda lahir pada generasi itu. Generasi saat ini. Ya, jadi kita masing-masing memiliki kelebihan pada masing-masing generasi. Tapi kita tetap memberikan ruang komunikasi yang apa namanya, yang mendidik, ya, yang saling mengingatkan kepada generasi muda untuk, ya, Indonesia memang bangunan yang sakral yang harus dipertahankan, ya. Orang dulu dengan darah, titik air mata, darah, ya, tetes air mata dan darah. Tapi sekarang kita yang tinggal menikmati kadang-kadang merasa bahwa kita paling berjasa, padahal tidak. Betul, juga, Pak, ya. Jasa kita ialah sekarang bagaimana mempertahankan keindonesiaan ini dalam konteks pluralisme. Hari ini kita banyak menghadapi jebakan-jebakan untuk mengingkari pluralisme kita, ya. Dan itu roh Sumpah Pemuda menjadi oleng menurut saya, ya. Itu yang kita harus waspadai, ya. Generasi muda kita tidak boleh terjebak, apalagi kita yang mau menjebak mereka, kita polarisasi mereka, ya. Kita tidak boleh, kita harus mengajari mereka itu nasionalisme seutuhnya. Bahwa Anda tidak boleh melihat orang itu dengan identitas etnik, kesukuan, keagamaan, dan lain-lain. Lihatlah orang Indonesia yang lain itu sebagai orang Indonesia yang sama dengan Anda. Ya, tidak mengenal kelompok minoritas, mayoritas, tidak ada sebenarnya. Bangsa ini dulu lahir tidak ada minoritas, tidak ada mayoritas. Kita tidak pernah dengar itu, ya. Tidak pernah ada diskusi orang muda di Jakarta mengatakan bahwa kamu NTT kelompok kecil, saya penduduk berapa orang kecil. Tidak ada, tidak pernah ada itu. Ya. Bangga ya, dan, Pak. Ya, dan orang-orang di Jawa, Sumatera, kalau kelompok-kelompok besar juga tidak pernah katakan, kami kelompok besar, jadi Anda harus dengar kami. Tidak pernah ada. Dalam sejarah Indonesia, mungkin saya tidak pernah baca, ya, terlewatkan mungkin. Tapi yang saya baca itu tidak pernah ada kelompok yang menganggap diri besar, ya, mayoritas, ada kelompok yang dianggap minoritas. Sama sekali tidak ada dalam sejarah Indonesia. Sekarang kita lagi membuat sejarah baru, ya, mulai mengotak-ngotakan, mengelompok-kelompokkan, ya, sampai kecil-kecil, ya. Seakan-akan bangsa ini, ya, rapuh dengan kekuatan kesatuan kita. Ya. Jangan sampai terjadi, Pak. Ya, kita lawan. Kalau itu kita lawan. Ya. Kita ajak generasi muda untuk lawan itu, lawan
orang-orang menggerogoti keanekaragaman kita, kebineka tunggal ikaan kita, kepluralisan kita, bangga. Ya. Nah, lalu kita balik, ya, kita bangga untuk itu, ya. Luar biasa sekali, Pak. Mungkin nanti saya akan tanyakan ke Pak Dokter juga bagaimana kita menggiring pemuda itu ya dalam mereka beraktivitas, menyampaikan aspirasi mereka dengan bahasa dan tuturan yang sangat baik. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara yang sangat ramah dan juga welcome buat siapa saja. Tapi alangkah baiknya Prof dan Dokter kita tahan dulu sebentar, alangkah baiknya kita ikuti yang satu ini. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di acara Dialog Publik yang mengangkat tema tentang bahasa pemersatu bangsa. Yang tentunya kami ditemani oleh Bapak Dr. Alex Jawa, beliau adalah ahli linguistik dan juga Profesor Dr. Simon Sabonola, pakar linguistik Universitas Cendana Kupang. Nah pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung berinteraksi langsung dengan kedua narasumber kami di kesempatan kali ini, Anda dapat menghubungi kami di pesawat telepon 0380827722. Sekali lagi, 0380827722. Nah, Prof dan juga Dr. Alex, kalau kita bicara tentang tadi sudah dijabarkan oleh Profesor begitu luasnya. Kita adalah generasi yang memang harus bersyukur menikmati semua kebahagiaan ini. Bagaimana kita menata dan menjaganya. Nah ini Pak Alex ya, kita mungkin bisa, bagaimana caranya kita menggiring pemuda itu sendiri untuk bisa mungkin mengaktualisasikan atau mengapresiasikan apa yang ingin dia sampaikan kepada pemerintah ataupun kepada orang lain dengan tutur kata yang baik. Karena kita tahu bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat ramah tamah, budi pekerti sangat dijunjung tinggi. Nah itu Pak, bagaimana caranya kita menggiring pemuda-pemuda kita ini yang kata Pak Dokter tadi bahwa banyak sekali mereka hobi dengan hoax dan lain sebagainya dan bangga bisa berkoar-koar di medsos dan lain sebagainya. Alangkah baiknya kita menggiring mereka kembali untuk bisa lebih bijak untuk menanggapi hal tersebut. Jadi Ibu begini ya, kalau sesungguhnya semua kalau kita bicara tentang penggunaan bahasa, apalagi yang dalam konteks komunikasi dengan orang-orang yang berbeda dengan kita dalam tanda petik. Petik ya. Kita sesungguhnya harus menyadari kita dibangun dari fondasi apa. Benar. Kita sesungguhnya dibangun dari ide yang luhur, ide yang suci dari para pemuda
pada tahun 1928. Benar. Di situ mereka tidak pernah sedikit pun menyampaikan perbedaan mereka. Tapi justru di dalam forum itu mereka membuat kesepakatan yang dapat diterima oleh semua komponen bangsa. Nah, persoalan kita pada saat ini, kenapa dalam ruang publik yang sering kita lihat, ruang publik di daerah kita maupun di televisi, kita sering melihat orang-orang yang ya dari kelompok-kelompok tertentu ya Ibu, itu selalu mengganggu. Tadi Prof menggunakan roh persatuan itu ya. Iya. Roh persatuan, mungkin saya tambah lagi dengan semangat persatuan. Iya. Dengan saya pikir juga mereka ya bukan ingin menghancurkan Indonesia, tapi mereka mungkin ada kepentingan-kepentingan yang tersembunyi yang ingin didengar. Karena itu mungkin dulu waktu zaman Pak Harto itu ada satu BP4 kalau saya tidak salah ya. Itu ada simulasi di sekolah-sekolah, lalu nanti diadakan lomba tingkat SD di desa, kemudian di kecamatan, di kabupaten, provinsi, dan mensimulasi perbedaan itu ya, bagaimana perbedaan itu dapat berterima. Hanya sekarang sudah tidak terlihat lagi itu. Saya rasa itu juga penting ya. Iya. Saya rasa itu penting. Bagaimana ikatan kebangsaan yang kuat ya, perekat kebangsaan yang kuat itu jangan sampai dinodai hanya oleh kepentingan segelintir orang yang merusak suasana kebatinan bangsa ini. Ya. Sebab kalau kita lihat, ya, kita akan merasa wah ini sangat mengganggu psikososial kita. Ya. Jadi bagaimana saya rasa inilah tugas pemerintah. Ya. Tugas pemerintah mungkin juga tugas kita sebagai akademisi. Ya. Bagaimana kita melalui mahasiswa kita menjelaskan nilai-nilai kebangsaan. Ya. Nilai-nilai kebangsaan yang tanpa sekat-sekat. Ya. Kita di kampus itu ada mahasiswa dari Bima, ada mahasiswa dari Sulawesi, ada dari Jawa, ada dari berbagai daerah yang ada di NTT. Ya. Tapi tidak pernah ada sedikit pun konflik yang terjadi. Saya rasa yang kita bangun itu adalah nilai-nilai yang sudah disepakati oleh para pendahulu kita, ya. Bahwa pentingnya kita menampilkan humanisme, ya, kemanusiaan. Jangan sampai kita mengabaikan humanisme lalu yang kita tonjolkan itu kepentingan pribadi, kepentingan kelompok kita. Karena kita ini terus terang saja bangsa yang besar, tapi dipisahkan oleh laut. Artinya laut yang ini apa? Jadi kalau ada masalah yang mengganggu suasana kebatinan, itu mungkin sulit juga mengatasinya. Ya. Ya. Jadi saya pikir mungkin pemerintah sebagai pelopor, sebagai pemimpin, mungkin bisa menunjukkan keteladanan. Ya. Sebab saya lihat bukan Ibu, kalau pemimpin sudah bersikap inkonsistensi, itu ketika dia memimpin, dia sepertinya orang yang humanis, nasionalis, tapi ternyata setelah dia turun ada mungkin perilaku tindakan yang mungkin mengecewakan kelompok yang lain. Iya, betul. Dan itu saya rasa tidak memberikan keteladanan. Ya. Ya. Saya rasa keteladanan itu bisa diteladani oleh pemuda kalau pemimpin-pemimpin memberikan contoh yang baik. Ya. Yang menunjukkan keindonesiaan kita, ya, bukan menunjukkan misalnya ke Sumateraan, ke Jawaan. Saya rasa itu kalau sudah seperti itu kita akan menunggu suatu saat Indonesia akan bercerai-berai. Jangan sampai terjadi, Pak. Ya, itulah. Ya, betul. Karena Indonesia itu harga mati. NKRI. Indonesia itu harga mati. Tapi ada gangguan-gangguan yang kita lihat di dalam ranah publik
itu ada kelompok-kelompok tertentu yang mengganggu suasana kebatinan. Iya, benar. Tapi saya rasa walaupun ada gangguan itu tetap saja kita punya aparatur seperti TNI sangat kuat mempertahankan Indonesia, bahkan semboyannya NKRI itu harga mati. Saya rasa itu. Bisa sekali. Dan baik, kita ngundang pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi langsung dengan kedua narasumber kami di kesempatan kali ini. Anda bisa mengontak kami di 0380827722. Ingin Anda sharing, bertanya langsung, ya berkenaan dengan Sumpah Pemuda yang tidak terlepas dari bahasa itu sendiri. Nah ini, saya mau tanya sama Prof, ada pertanyaan yang menggelitik yang membuat saya itu semakin, kayaknya saya kurang bersyukur sebagai seorang pemuda, sebagai warga negara yang katanya NKRI harga mati. Saat ini kita merupakan generasi-generasi penikmat dari semua yang sudah terjadi. Nah, Pak Prof, bagaimana sih kita untuk selalu menyadarkan diri kita, mulai dari diri kita sendiri, untuk bisa mencintai lebih bahwa kita ini beragam, tapi tidak ada satupun yang berbeda sebenarnya. Nah, justru perbedaan itu menjadi harta yang sangat berharga. Persoalan kita hari ini sesungguhnya ada pada penggunaan media bahasa untuk saling ada keterbukaan antara kelompok, antara generasi tua dengan generasi muda. Milenial ya Pak. Jadi keterbukaan kunci utama. Karena kalau tidak ada keterbukaan itu ada kecurigaan. Gitu ya Pak. Ya. Nah, generasi muda kita itu harus kita berikan ruang untuk terbuka, kita juga terbuka sehingga dia tidak lagi mencurigai sesuatu yang kita lakukan. Ya. Kalau tidak dia curiga. Dia curiga itu kemudian dia memberikan respon dengan berbagai macam cara. Tapi sekali lagi mereka itu idealismenya sangat murni. Ya, Pak. Generasi muda itu punya idealisme murni. Manakala kemurnian itu sudah terkontaminasi, itu yang kita khawatirkan. Ya. Jadi terjadi polarisasi, klik-klik, kelompok-kelompok. Itu selalu saya bilang, ya kita doakan saja supaya keterbukaan bagi generasi muda, ya itu benar-benar kita tumbuh kembangkan sehingga tidak ada lagi kecurigaan-kecurigaan baik antara generasi muda dengan generasi tua atau antar sesama generasi muda, ya itu terjadi konflik yang sangat kita tidak inginkan. Betul. Nah, kita kembali soal kita ini kan penikmat, ya, kita menikmati apa yang sudah dibangun dengan susah payah, ya, betul, korban nyawa, ya, kita menikmati. Tapi kita tidak bersyukur. Ya kadang-kadang kita sudah mulai berpikir, ya tidak tahu kita dirasuki setan apa sehingga kadang-kadang kita berpikir, ya dengan alasannya kadang-kadang ya kita anggap agak lucu juga. Nanti kita tanya, mengapa begitu? Ya ini kan modernisasi, globalisasi. Yalah, globalisasi itu menuju kepada orang makin beradab. Sebenarnya. Iya. Nah, jadi kalau globalisasi itu tidak membuat manusia makin beradab, ya kita hentikan dulu, ya. Kita menikmati apa adanya, tetapi kita tetap beradab sebagai manusia yang humanis, ya. Kita memelihara nilai-nilai, ya, dalam konteks keindonesiaan kita. Nilai-nilai kita yang luhur, kita pelihara. Kita tidak bisa menjadi orang lain. Saya sering mengatakan begini. Kita tidak pernah belajar menjadi diri sendiri sebagai orang Indonesia, ya. Kita lebih banyak belajar menjadi Amerika, menjadi Eropa. Ya lah, kita belum apa-apa. Kita harus menikmati, kita belajar menjadi diri kita sendiri. Kita Indonesia, ya. Kita banyak sekali nilai-nilai yang mungkin di tempat lain sudah ditinggalkan. Betul. Tapi kita nilai luhur, nilai yang menjunjung tinggi hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, dan kemudian menjunjung tinggi nilai hubungan antara manusia dengan sang penciptanya. Dan itu equilibrium atau keseimbangan yang selalu kita jaga, ya. Jadi kita harapkan generasi muda kita
Ya, mulai tahun ini tahun berikutnya sudah di usia menuju ke 93 dan ini sedikit lagi menuju ke 100 tahun Sumpah Pemuda, ya. Dan di 100 tahun itu kita harus melihat pemuda-pemuda kita, ya, yang sekarang nih kadang-kadang apa namanya nanti 2045 itu kita menjadi bangsa yang besar, ya. Dan kita doakan, ya, generasi muda kita yang usia sekarang nanti menuju ke 2045, usia-usia emas dalam membangun Indonesia, kita berikan ruang kepada mereka, ya, supaya kita lebih maju, bisa bersaing dengan negara lain. Ya. Baik. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nah, ujung-ujungnya lagi adalah toleransi, menjaga tenggang rasa, kemudian mampu menerima ide, masukan dan lain sebagainya agar bisa selaras, ya, Pak Dokter, ya. Nah, ini yang ingin tanyakan, pemuda Indonesia harus memelihara persatuan dan selalu bangkit dengan semangat gotong royong. Nah, itu Bapak, menurut Bapak, kacamata Bapak seperti apa kalau kita melihat fenomena seperti itu? Ya, saya pikir Ibu kalau nilai-nilai gotong royong itu masih ada pada masyarakat kita, ya, walaupun kelihatannya juga sudah mulai luntur ya, tapi masih ada, ya. Cuma toleransi ini kelihatannya mulai menyusut. Ya, saya rasa kalau generasi sekarang, misalnya generasi anak-anak juga, ya, mereka tidak pernah mendengar dari orang tua mereka, dari pemimpin-pemimpin mereka, maka di dalam pikiran mereka tidak ada nilai-nilai itu, tidak ada nilai-nilai diskriminasi. Kalau di dalam lingkungan mereka diajarkan bahwa itu saudaramu, betul, saya rasa kita saling menerima. Iya, benar. Tapi kalau pemimpin-pemimpinnya mengatakan mereka itu musuh kita, mereka beda, tidak pantas didekati. Jadi yang ditonjolkan itu adalah perbedaan. Betul. Bahkan dari perbedaan itu dibangun lagi nilai rasa kebencian, dibangun lagi nilai rasa ketidaksukaan, iri hati, dendam. Maka dunia ini sulit akan damai. Jadi sesungguhnya dalam toleransi itu sudah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai humanis, nilai-nilai keberterimaan antara satu dan yang lain. Kita tidak lagi melihat fitur-fitur perbedaan. Sebab kalau kita terus melihat fitur-fitur perbedaan, maka sulit kita akan hidup berdampingan. Apalagi kita bangsa Indonesia ini, terus terang saja Ibu, bangsa yang paling unik di dunia ini. Betul. Dengan keragaman budaya, keragaman bahasa, agama. Dan saya rasa kalau budaya bahasa itu sulit, bahasa daerah itu sulit mempertemukan kita. Betul. Hanya bahasa Indonesia lah yang menjadi media bagi kita, sehingga kita bisa adaptasi seperti ini, terintegrasi seperti ini, kemudian bersatu seperti ini. Saya ingat bukunya Goris Kerap itu, dia bilang begini, bahasa Indonesia itu punya fungsi sebagai alat komunikasi, alat perekat dan pengikat masyarakat yang berbeda. Ya. Kelihatannya kalimat itu sederhana, Ibu, tapi dampak psikologis dari kalimat itu sangat kuat. Ya. Bagaimana bangsa kita yang berbeda, bukan hanya berbeda satu jenis perbedaan, banyak sekali jenis perbedaan. Di Amerika kita lihat orang hanya perbedaan warna kulit saja bisa tembak dia langsung mati. Kita di Indonesia ini bersyukur banyak perbedaan, tapi kita masih bisa hidup berdampingan. Ya. Saya tidak tahu apakah kita hidup berdampingan ini karena memang kesadaran kita atau karena kita secara psikologis kita merasa terintimidasi. Kita merasa ditakut-takuti. Karena itu perlu kita melihat bangunan kebangsaan kita itu seperti apa. Saya rasa bangunan kebangsaan kita dengan tadi yang saya sudah bilang itu 3 nilai itu sudah sangat bagus. Karena di situ tidak memperhatikan perbedaan, ya, tidak memperhatikan perbedaan. Jadi saya rasa kalau kita mengatakan toleransi, marilah kita menghilangkan dari kognisi kita hal-hal yang membedakan.
Sebab kalau kita ngomong toleransi tapi dalam pikiran kita ada diskriminasi, saya rasa itu tetap saja sulit untuk kita bisa membangun bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, bangsa yang juga. Baik Pak, kita tahan sebentar Pak, yang kita lanjut. Sepertinya ada penelpon. Ya halo, selamat petang. Ya halo, dialog publik. Selamat sore, dengan siapa, di mana? Dengan Rahel di Oibobo. Mbak siapa? Rahel Luzi di Oibobo. Oke, Kak Rahel, silakan mau bertanya langsung ke Prof. Simon atau ke Dr. Alex, silakan. Selamat sore Pak Prof. Selamat sore. Selamat sore juga Pak Alex. Ya, silakan Kak dengan pertanyaannya. Senang sekali mendengar dialog interaktif pada sore ini. Ya. Pada saat Bapak Berdua menjelaskan tentang Sumpah Pemuda yang memang besok kita peringati, ada satu semangat yang baru yang bisa saya rasakan saat ini, bahwa saya bangga menjadi orang Indonesia, saya bangga menjadi bangsa Indonesia, saya juga bangga berbahasa Indonesia. Namun setelah mendengarkan apa yang dijelaskan pada sore ini, melihat kenyataan yang ada di luar saat ini, saya melihat bagaimana di luar sana masih juga ada tawuran. Sementara kalau kita menghayati nilai Sumpah Pemuda itu sesungguhnya satu nilai yang tadi Bapak Prof katakan dan Pak Dr. Alex katakan, bahwa nilai yang sangat fundamental dalam diri bangsa Indonesia, diri masyarakat Indonesia seluruhnya. Namun di dalam pelaksanaannya, di dalam penghayatan terhadap nilai Sumpah Pemuda ini, masih banyak hal yang perlu direnungkan oleh pemuda-pemuda kita, di mana kita melihat tawuran di sana sini karena perbedaan suku dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mempersatukan bangsa ini sesuai dengan Sumpah Pemuda itu sesungguhnya. Tadi Bapak Alex sudah katakan bahwa salah satunya lewat dunia pendidikan, nilai-nilai kebangsaan itu ditanamkan. Namun masih ada, walaupun sudah ditanamkan, tapi fakta membuktikan bahwa masih ada hal-hal yang menyimpang dari Sumpah Pemuda itu. Mungkin ada hal lain selain di lingkungan pendidikan kita mengajarkan anak-anak kita tentang nilai-nilai luhur dari kebangsaan itu. Itu yang minta penjelasan dari Bapak Berdua. Terima kasih. Terima kasih Kak Rahel buat teleponnya. Mungkin di belakang Kak Rahel Uji ada lagi? Atau baiknya kita langsung jawab pertanyaan yang luar biasa sekali. Kayaknya Prof sudah nggak sabar nih untuk ya, bagaimana caranya. Karena ini sebagai sudah dijabarkan begitu indahnya, tapi masih ada celah. Salah satunya adalah begitu mudahnya melakukan demo dan lain sebagainya. Kalau menurut Ian itu mungkin ingin menunjukkan jati dirinya, ingin menyampaikan aspirasinya, tapi mungkin dengan cara-cara dengan gaya sendiri. Nah, Prof, bagaimana melihat fenomena tersebut? Baik, persoalan kita hari ini sebenarnya ada pada over identifikasi, ya, identifikasi yang berlebihan, lalu identifikasi itu terkotak-kotak sampai kepada kelompok-kelompok yang paling kecil, ya, bahkan di era tertentu itu ada geng-geng dan sebagainya. Nah, padahal generasi muda ini kalau diberikan ruang yang cukup, kalau dia tidak menganggur, dia tidak duduk-duduk kosong, betul, dia tidak pernah akan bisa berpikir untuk melakukan tawuran. Betul. Ya. Kalau dia punya pekerjaan, dia tidak akan melakukan tawuran. Ya. Dan tawuran itu kan kalau dicek orang-orang yang tidak bekerja, penganggur. Memang dibutuhkan kreativitas tinggi, iya, punya ide-ide brilian. Penganggur itu bisa faktor internal, ya, bisa juga faktor eksternal. Ya. Faktor internal itu karena sudah ada disorientasi pada dirinya. Iya, Ya, itu. ya. Jadi
ada sebagian generasi muda kita teridap gejala hedonisme. Dia yang penting bahwa hidupnya enak, senang, ya, tapi tidak bekerja. Bukan tidak bekerja, tidak mau bekerja, ya. Jadi ini disorientasi, ya. Sebenarnya tugas pendidikan, terutama pendidikan informal, non formal, itu harus memberikan banyak nutrisi untuk bagaimana membuat dia sadar orientasi hidupnya itu harus jelas, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal demonstrasi dan lain-lain. Itu bagian dari generasi muda, ya. Bukan hanya generasi muda, setiap individu itu kan ada kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya, ya. Aktualisasi diri itu macam-macam, ya. Ada yang dengan ekspresi verbal, ada yang dengan non verbal, ya, teatrikal dan macam-macam, ya. Nah, dia kan sebenarnya hanya mau mencari ini apa responnya nih. Oh iya, betul, benar. Dia lihat dulu responnya apa. Kalau begitu dia bergerak, ya, dia mengaktualisasikan dirinya. Begitu direspon dengan represif misalnya, dia kan makin kasar, gitu. Ya. Tapi kalau direspon dengan kelembutan, jarang juga anak muda kita itu lembut, ya. Merespon baliknya juga dengan lembut. Tapi kalau dikerasi, ya itu maka dia akan menjadi kasar. Menjadi kasar, ya. Ya, menjadi lagi-lagi kasar. ujungnya itu komunikasi lagi, Pak, ya. Lagi-lagi ujungnya hanya ada kunci cuman komunikasi. Bahasa. Di situ letak pentingnya bahasa. Pentingnya bahasa. Ya, kita bisa memplotkan diri. Ini kita men-touch generasi yang mana, yang usia berapa, dan mungkin cara-cara seperti itu kali, Pak. Paham terhadap siapa yang ada di hadapan kita. Oke, baik. Ya, jadi itu pentingnya mengidentifikasi, ya, lawan atau mitra tutur kita, sehingga komunikasi menjadi cair, ya. Betul. Ya. Oke. Nah, kita Pak Dokter, nih Dokter Alex, bagaimana sih menyikapi caranya menyatukan pemuda-pemuda dengan menggunakan bahasa sebagai pengikat komunikasi yang baik, gitu, seperti timbauan daripada Prof tadi. Ya, baik Ibu. Saya rasa begini, ya. Kalau seandainya ini soal pertama komunikasi tadi. Komunikasi. Dan bagaimana kita menciptakan jarak sosial yang akrab, yang dekat, yang intim terutama dengan kelompok yang berbeda. Betul. Karena kita tahu Ibu, misalnya ya, ini saya menggunakan istilah yang mungkin terlalu bombastis juga, ya, hegemoni etnik. Jadi mereka merasa bahwa etnik mereka ini dianggap sebagai etnik yang kuat, yang hebat. Ya. Karena itu mereka membangun kolektivitas psikologi dalam satu kekuatan yang bisa misalnya mengalahkan etnik yang lain. Etnik yang lain, ya. Ya. Nah, ini istilahnya egonya, Pak, ya. Ya, egonya. Ego etnik ini, dan kita lihat di NTT ini nyata, Ibu. Okay. Nyata terlihat. Jadi sesungguhnya orang-orang yang ini keberanian kolektif saja menurut saya. Harus satu hati. Tidak, mereka kan melakukan tawuran itu kan keberanian kolektif. Bersama-sama. Iya, kalau sendiri kan mereka tidak berani juga. Oke, Bapak itu langsung, Pak Dr. Alex, langsung dengan closing statement Bapak, silakan, tentang kita punya tema yang luar biasa sekali ini, Pak. Jadi Ibu begini, ya, menurut saya kalau kita mau menciptakan Indonesia yang satu, ya, Indonesia yang damai, maka semua komponen masyarakat yang berasal dari keragaman, baik itu budaya, agama, marilah kita duduk bersama-sama, ya. Kita duduk bersama-sama, kita membicarakan masalah-masalah kebangsaan yang sensitif, yang mengganggu suasana kebatinan kita. Betul, Bapak. Ya. Dan kita menggunakan bahasa-bahasa yang enak didengar, ya, bahasa-bahasa yang damai, bahasa-bahasa yang membangun, memberikan spirit kebangsaan.
Saya rasa itu yang paling penting. Ya, pokoknya intinya Pak Dokter menghindari menghakimi dengan bahasa-bahasa yang menghakimi. Ya, saya rasa Ibu menghakimi itu bukan saja dengan apa keputusan pengadilan, tapi ada orang yang menghakimi musuhnya dengan batu, dengan kayu, dengan itu penghakiman yang ekstrim radikal yang tidak diatur oleh hukum. Oke, baik, luar biasa sekali Dr. Alex. Nah, kita mungkin kalau Prof closing statement ya, Prof, dengan kita punya tema yang luar biasa di kesempatan kali ini. Soal persatuan untuk bangkit menata meniti keindonesiaan kita dalam konteks pluralisme. Jika fenomena hari ini ada batu sandungan kecil-kecil, kita anggap saja itu ujian-ujian kecil. Ya. Dan kita yakin bahwa pemuda kita punya idealisme. Pasti. Ya. Kita yang belum memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi mereka. Tapi saya yakin pemuda kita tidak perlu kita curigai. Ya, mereka hebat. Mereka bisa. Ya, mereka percaya diri, mereka yakin bahwa apapun yang mereka lakukan itu demi Indonesia. Amin. Ya, dan Indonesia nih selamanya jadi Indonesia. Ya. Kita semangat ya Pak ya. Salah satu lagi dengan berbahasa. Baik, terima kasih banyak buat Prof. Simon Sabonola yang sudah berbincang-bincang dengan kita di tema kita yang luar biasa sekali. Terima kasih banyak buat Dr. Alex Jawa, kita sudah berbincang-bincang yang luar biasa. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya mengucapkan terima kasih juga bagi Anda yang telah berinteraksi langsung di studio dengan kami. Terima kasih banyak. Orang muda harus diajari betapa beragamnya budaya dan bahasa yang kita miliki. Dan akhir kata, saya Ian Asmara mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.